Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Pak Yan tentunya di BMC Belajar Mandiri Channel. Kali ini Pak Yan akan mengajak mengajak anak-anak untuk belajar pembahasan soal tentang kecepatan. Untuk selanjutnya, mari kita simak kegiatan berikut. Adik-adik, anak-anak, dimanapun kalian berada, mari kita siapkan alat kerjanya. Kita akan belajar bersama, tentunya sekarang terkait dengan kecepatan. Seperti yang tampak pada layar, ini Pak kutip dari buku Matematika kelas 5. Bahwasannya kecepatan rata-rata itu adalah jarak per waktu. Nah, sebelumnya anak-anak, adik-adik sekalian semua dimanapun berada, sebelumnya juga sudah sudah kita belajar bersama tentang satuan jarak, tentang satuan waktu. Jika belum sempat ataupun belum dapat ataupun belum pernah melihatnya, bisa cek kembali video YouTube Pak Yan terkait satuan jarak dan satuan waktu. Nah, baiklah anak-anak, kita akan mulai saja dari pembahasan soal. Nah, di sini seperti biasa Pak Yan menampilkan 5 soal yang ada di buku terkait permasalahan cara pemecahan masalah tentang kecepatan. Nah, dari 5 soal itu Pak Yan akan bahas di channel ini. Nah, anak-anak silakan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena nantinya anak-anak bisa mencoba soal-soal yang lainnya atau kelanjutan dari soal-soal yang Pak Yan bahas. Baiklah anak-anak, mari kita bahas bersama dari soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Nah, di sini Edo sedang berlari sejauh 100 meter dalam waktu 10 detik. Nah, berapakah kecepatannya? Nah, kecepatan seperti yang Pak Yan sampaikan tadi di awal, bahwa kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak per waktu. Nah, bagaimana sekarang cara mencari solusinya? Yang pertama, kita coba diketahui kita buat diketahui dari soal yang sudah ditampilkan. Di sini yang diketahui adalah jarak dan waktu. Nah, jaraknya ini adalah 100 meter. Sedangkan waktunya adalah 10 detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, bagaimana cara menjawabnya atau cara menyelesaikan permasalahan ini? Seperti yang tampak pada layar, seperti yang Pak sebutkan tadi, bahwa kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, dari diketahui ini, maka didapat jaraknya itu adalah 100 meter per waktunya adalah 10 detik. Maka kecepatannya adalah 100 meter, kecepatannya adalah 100 meter per 10 detik. Nah, selanjutnya 100 dan 10 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, baik itu pada penyebut dan juga pada pembilang. Nah, di sini 100-nya tentu dibagi 10,
akan mendapat hasil 10, sedangkan 10-nya dibagi 10 dapat 1, menjadi 10 meter per 1 detik. Nah, selanjutnya tentu akan menjadi bisa diubah 10 meter per detik. Nah, 10 per 1 itu sama dengan 10, sehingga menjadi 10 meter per detik. Jadi kecepatannya adalah 10 meter per detik. Nah, itulah pembahasan dari soal nomor 1 ini. Pak Yan rasa ini cukup mudah. Jika anak-anak ataupun adik-adik di rumah dimanapun berada juga sudah menyaksikan video sebelumnya terkait tentang satuan jarak dan satuan waktu. Jika belum, silahkan dicek di channel ini. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 200 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah titik-titik meter per menit. Nah, dalam soal di sini yang minta satuannya adalah meter per menit. Nah, sebenarnya meter per menit. Dan kita lihat soalnya juga satuannya sudah meter per menit. Nah, dengan cara yang sama diketahui jarak 200 meter dan waktu adalah 10 menit. Ditanyakan tentu kecepatan. Cara menjawabnya sama, jarak per waktu. Lanjutkan ya, jaraknya adalah 200 meter dan waktunya adalah 10 menit. Nah, seperti yang Pak Yan tadi sampaikan, setelah ketemu seperti ini, maka sederhanakan. Nah, dari 200 per 10 ini sama-sama dibagi 10. 200-nya kita bagi 10 menjadi 20, 10-nya juga kita bagi 10 jadi 1. Sehingga hasilnya adalah 20 meter per 1 menit. Nah, bisa ditulis menjadi 20 meter per menit. Sehingga kecepatan yang ditanyakan pada soal tersebut jawabannya adalah 20 meter per menit. Selanjutnya untuk soal nomor 3 kita cek kembali. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 600 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, di sini satuannya juga diminta kilometer per jam. Namun sekarang soalnya ada perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Dari segi diketahui nantinya waktunya 5 menit dan jaraknya 6000 meter. Nah, bagaimana diketahuinya? Ya, untuk memudahkan tentu harus kita ubah satuannya menyesuaikan ke yang diminta sesuai dengan pertanyaannya. Waktunya kita jadikan jam, jaraknya kita jadikan kilometer. Hingga dari meter ke kilometer ini 6000 meter sama dengan 6 kilometer. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya tentu anak-anak harus mengecek kembali. Kalau misalnya lupa ya, mengecek kembali di video Pak Yan yang sudah Pak berikan ya. Jadi 6000 meter jika dibawa ke kilometer akan menjadi 6 kilometer. Ini naik 3 tingkat dikali per 1000. Nah, sedangkan untuk yang 5 menit diubah menjadi jam. Jadi 5 menitnya itu sama dengan 1/12 jam. Ya, kenapa? Karena kan 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Sehingga 5 menit kali 1/60, maka jawabannya adalah 1/12 jam. Nah, yang ditanyakan tentu adalah kecepatan. Nah, cara menjawabnya yaitu jarak per waktu. Nah, dengan demikian kita tinggal menuliskan jaraknya adalah 6 km,
sedangkan waktunya adalah 1/12 jam. Nah, sekarang bagaimana mencari hasilnya ini? Ini 6 km per 1/12 jam. Nah, bisa ditulis seperti ini ya, dengan garing, bisa juga ditulis seperti ini, 1/12 jam. Ini sama, maknanya sama ya. Nah, bagaimana mencari ini sekarang ya? Caranya yaitu dengan konsepnya Pak ya, enggak berikan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat cara mencarinya. Yang jauh kita kalikan, nah nanti dibagi dengan yang dekat ini ya. 6 ya, 6 dikali 12 itu jawabannya adalah 72. Setelah dapat 72 dibagilah 1, maka hasilnya adalah 72. Jadi 6 yang jauh ini 6 dan 12 kan jauh ini. Nah, dikalikan 12 dapat 72. 72 dapat dibagilah 1, sehingga hasilnya tetap 72, sehingga kecepatannya adalah 72 km per jam. Nah, jadi kecepatan sepeda motor ya dengan waktu 5 menit dan jarak tempuh 6.000 meter itu hasilnya adalah 72 km per jam. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah kilometer per jam. Nah, ini juga yang ditanyakan adalah satuannya kilometer per jam. Nah, kita ubah kembali ya kilometernya, karena sudah kilometer kita tidak perlu lagi mengubahnya. Yang perlu kita ubah adalah waktunya ya. Jaraknya 20 km, waktunya 15 menit, sama dengan 1/4 jam. Ini 15 dikali 1/60 ya, karena 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Ditanyakan kecepatan. Cara menjawabnya tetap menggunakan rumus yang sama, jarak per waktu. Kita langsung masuk ke rumus ya, jaraknya adalah 20 km dan waktunya adalah 1/4 atau 1/4 jam. Ini bisa kita lihat ya. Lanjutnya, nah yang jauh ini 20 kali 4 itu hasilnya berapa? 20 kali 4 itu hasilnya 80. Nah, 80 dibagi 1, maka tetap 80 hasilnya. Menjadilah 80 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, bisa kan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai soal nomor 4 ini. Cara mengubah satuannya ini ya, dan juga cara mencari hasilnya ini. Lanjut untuk soal nomor 5 lagi satu. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah kilometer per jam. Nah, ini dengan cara yang sama yang kita lakukan, diketahui adalah jaraknya berapa, waktunya berapa. Jaraknya 40 km, nggak perlu kita ubah lagi karena sudah ada yang ditanyakan adalah kilometer. Waktunya 20 menit, kita ubah ke jam. 20 kali 1/60 itu adalah 1/3 jam. Nah, ditanyakan kecepatan, cara menjawabnya ya kecepatan rata-rata adalah jarak per waktu. Tinggal masukkan jaraknya berapa, 40 km, waktunya 1/3 atau 1/3 jam. Kita kalikan 40 dikali 3 hasilnya 120, dibagi 1 tetap 120. Jadi kecepatannya adalah 120 km per jam.
Nah, itulah ada 5 soal yang Pak Yan bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik oleh anak-anak dimanapun berada, terkait bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan kecepatan. Nah, untuk selanjutnya untuk menguji kemampuan dari anak-anak bisa melanjutkan soal-soal yang dari buku ya, lanjutan dari soal nomor 5, nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Silakan dilihat pada buku matematikanya. Nah, jika masih belum paham atau kurang paham ya bisa anak-anak putar kembali videonya ya, pelan-pelan ikuti sehingga anak-anak nanti memang benar-benar bisa mengerti dan bisa mengerjakan. Kalau toh misalnya nanti masih belum dipahami ya bisa dah komen-komen ataupun bisa menghubungi Pak Yan secara pribadi. Dan terima kasih kepada anak-anak. Pak Yan ucapkan selamat belajar ya. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik. Nah, sekian dari Pak Yan ucapkan selamat bekerja dan selamat belajar.